Setelah pandemi mulai mereda, kini banyak sekali musisi yang kembali menggelar konser dan penampilannya secara langsung di depan para penggemarnya. Sederet nama musisi ternama turut menghibur para penonton dan menjumpai penggemarnya secara langsung melalui acara musik di berbagai kota. Tetapi, tahukah kalian bahwa ternyata di balik penampilan para musisi yang keren, mereka harus melakukan ritual terlebih dahulu sebelum naik ke atas panggung. Ritual tersebut merupakan kebiasaan unik yang dilakukan oleh para musisi sebelum naik ke atas panggung. Ritual apa saja itu? Cakrakan. Biasanya, orang sebelum tampil cenderung enggan mengkonsumsi makanan pedas agar tidak sakit perut saat tampil. Tetapi berbeda dengan cakrakan, ia justru malah harus memakan makanan pedas dengan alasan agar tenggorokannya terasa lebih lentur. Uniknya lagi, cakrakan akan memakannya di hadapan banyak orang sebelum ia tampil. Meskipun cukup aneh, tapi kebiasaan ini telah ia lakukan sedari kecil. Cakra juga mengakui jika memakan pedas sebelum tampil akan membuatnya berkeringat dan membuatnya semakin bersemangat untuk tampil menghibur para penontonnya. Tantri Kotak. Penyanyi band jebolan The Dream Band ini ternyata juga memiliki kebiasaan unik sebelum tampil. Pelantun tembang Masih Cinta ini selalu melakukan pemanasan sebelum tampil agar tubuhnya tetap hangat sebelum bernyanyi. Ia juga beberapa kali terekam kamera melakukan senam wajah. Kita tahu bahwa senam dapat membuat wajah tampak lebih berseri. Selain itu juga dapat membantu melatih dan meregangkan otot-otot di pipi serta bibir. Saat otot rileks, maka peredaran darah akan mengalir lebih lancar. Beberapa dermatolog bahkan berpendapat bahwa senam wajah lebih efektif daripada facial. Tulus. Pria asal Bandung ini namanya tengah berada di puncak popularitas. Berkat musik mahal dan lirik mendalam yang dihasilkannya, Tulus menjadi salah satu bintang paling bersinar tahun ini. Apa sih kebiasaan Tulus sebelum manggung? Ternyata pelantun gajah ini suka menyendiri beberapa menit sebelum naik pentas. Ia menghabiskan waktu sendiri untuk menggambar atau menulis. Kebiasaan ini sudah cukup lama dilakoni Tulus, dan sampai saat ini ia masih cukup rajin melakukan ritual khusus tersebut. Selain itu, ia juga punya permintaan khusus setelah konser. Ia tidak ingin mendengar lagu apapun saat di backstage atau di mobil. Entah kenapa hal ini sangat mengganggu Tulus. Ia sendiri tak bisa memberi kejelasan mengapa mendengarkan musik setelah konser menjadi hal yang dihindarinya. Raisa. Siapa sih yang gak kenal dengan penyanyi cantik yang satu ini? Penyanyi yang berulang tahun pada bulan Juni ini memang selalu memiliki suara yang merdu ketika tampil live. Bahkan, tidak sedikit yang menyebut bahwa suara live Raisa saat bernyanyi tidak ada bedanya dengan suara saat rekaman. Di balik suara indahnya tersebut, ternyata Raisa memiliki kebiasaan rutin untuk meminum ramuan khusus sebelum ia tampil. Ramuan yang terbuat dari campuran air hangat dengan lemon dan madu ini ampuh untuk menjaga suara Raisa agar tetap merdu selama tampil. Selain itu, penyanyi cantik bersuara emas ini juga memiliki kebiasaan yang ia lakukan dalam sebuah pertunjukan. Sebelum perform, Raisa membuka gadget dan mendownload beberapa lagu. Sebagai solois profesional, Raisa selalu mencoba untuk tampil sesuai dengan konsep acara yang dibawakan. Oleh karena itu, ia kerap mendownload video di YouTube sebagai referensi. Agnes Mo. Penyanyi wanita Agnes Mo memang kerap tampil energik di atas panggung. Penampilan dan suara merdunya juga selalu memukau para penonton. Agar tetap mempertahankan energinya selama tampil, Agnes Mo selalu menyempatkan untuk melakukan peregangan tubuh terlebih dahulu sebelum ia naik ke atas panggung. Hal ini dilakukan olehnya agar dapat menyuguhkan penampilan yang tetap energik dan dapat membuat penontonnya puas dengan penampilannya. Bunga Citra Lestari. Agar tetap menjaga suaranya tetap stabil saat perform, penyanyi yang kerap disapa BCL ini ternyata memiliki kebiasaan rutin sebelum ia tampil. Ia selalu menyempatkan diri untuk meminum kencur sebelum tampil. Tidak hanya diminum, ia juga kerap mengkonsumsi kencur dengan cara mengunyahnya secara langsung. Kebiasaan ini ia lakukan hampir setiap hari, khususnya sesaat ia akan tampil di sebuah acara maupun konser.
BCL mengaku bahwa ritual ini ia dapatkan dari sesama penyanyi senior yang melakukan hal serupa. Bim Bim Slang. Sebagai drummer Slang, Bim Bim ternyata punya ritual unik. Bim Bim mengaku suka bercermin tepat sebelum naik ke atas panggung. Oleh sebab itu, sebuah kaca besar selalu diminta Slang kepada penyelenggara acara. Usut punya usut, ternyata kebiasaannya ngaca ini untuk menambah kepercayaan dirinya. Ia merasa lebih bisa bermain lepas jika melakukan ritual tersebut. Ariel Noah. Sosok Ariel Noah begitu karismatik di atas panggung. Di kalangan rekan seband dan tim manajemen, sosok Ariel dikenal sangat ribet urusan penampilan, terutama rambut. Jadi ia menghabiskan banyak waktu hanya untuk membuat rambutnya tampak sempurna. Kebiasaan ini tak jarang membuat para personil Noah lainnya heran. Meski mereka juga sama-sama menata rambut, tetap saja si Ariel yang paling telat siap. Mungkin ia sebagai vokalis merasa mempunyai beban berbeda dibanding personil lain saat live. Sebagai frontman, Ariel harus tampil sekeren mungkin. Kau telah tinggalkan hingga tiada cinta